Bukanlah seorang guru kalau tidak mampu membawa cahaya di dalam benak dan pikiran seorang anak didik. Guru itu penyambung lidah antara Tuhan dengan anak didiknya. Seorang guru haruslah mengajar dengan bukan hanya rasio tapi juga dengan rasa. Kalau sekolah tempat untuk mencari ilmunya guru, tapi kalau madrasah tempat untuk mencari ilmunya Tuhan. Tapi kadang-kadang makin pintar makin kurang ajar. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Maka itu representase Tuhan, representase Nabi adalah guru itu sendiri. Ya. Jadi guru itu betul-betul adalah seperti bahasa Sanskerta itu sendiri, ya kan? Bahasa Hindu itu sebetulnya. Guru itu berasal dari dua akar kata. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru adalah obor yang menerangi kegelapan. Bukanlah seorang guru kalau tidak mampu membawa cahaya di dalam benak dan pikiran seorang anak didik. Nah, untuk itu tidak semua pendidik, apalagi pengajar itu bisa disebut guru. Dalam agama Hindu, guru itu melalui tahapan yang luar biasa. Bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga melalui proses kontemplasi yang sangat dalam. Maka itu guru itu biasa disebut dengan istilahnya rezi. Ya, rezi itu apa ya, semacam pendeta, pastor, atau kalau bahasa Arabnya itu syekh atau mursyid lah mungkin. Ya, jadi guru itu bahasa spiritual sebetulnya. Itu bukan bahasa populer biasa. Itu bahasa tasawuf tuh. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu mursyid. Dari akar kata rasyada, petunjuk. Mursyidon, pembawa petunjuk. Jadi kalau petunjuk itu dari Tuhan, maka itu disebut hidayah. Kalau petunjuk itu dari manusia, disebut dengan irsyad. Kalau orang sebagai petunjuk, maka itu disebut dengan mursyid. Tapi kalau Tuhan yang Maha Penunjuk, maka itu disebut Al-Hadi. Jadi guru itu bukan predikat biasa. Maka itu saya mohon kepada kita semuanya yang berpredikat sebagai guru, jadilah guru yang sesungguhnya. Guru itu bukan pengajar. Guru itu bukan pendidik. Guru adalah mengajar dengan rasa. Guru itu penyambung lidah antara Tuhan dengan anak didiknya. Itu disebut mursyid. Karena itu hari guru ini saya ingin menghimbau kepada kita semuanya. Saya juga profesinya guru, dosennya. Jadi seorang guru itu bukan hanya berfungsi untuk mentransformasikan pengetahuan, kecerdasan, keterampilannya kepada murid, tetapi ada proses consecration, consecration itu tabarruk ya, pemberkahan, pembaptisan ya kalau dalam agama Kristen. Guru itu adalah juru baptis. Bagaimana mendoktrin anak itu ya, mempertahankan jati dirinya, citra dirinya, kesucian dirinya, fitrahnya. Itulah seorang guru. Jadi tidak semua pendidik, tidak semua pengajar itu guru. Guru itu makamnya lebih tinggi dari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang guru haruslah mengajar dengan bukan hanya rasio, tapi juga dengan rasa. Mengajar dengan rasa. Ya, itulah yang sangat berat.
Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, itulah nanti yang akan mendarat di dalam lubuk hati sang murid. Jadi seorang guru tidak boleh mengajarkan ilmu sebelum melakukan proses pembatinan terhadap materi ilmu yang akan diajarkan. Persiapan mengajar seorang guru, seorang mursyid, bukan hanya ditulis di laptop, ketik, ini besok, ini materinya, ini pertanyaannya, ini PR-nya, ini evaluasinya. Tetapi persiapan mengajar seorang guru, ya seorang mursyid, salat tahajud di tengah malam, ya Allah besok saya akan mengajar kitabut taharah atau matematik, berikanlah, bukakanlah ya jendela hatinya anak-anak murid saya. Sebelum pergi ke sekolah, salat duha, salat tahajud lagi di situ. Ya Allah sebentar lagi saya akan mengajar. Sebelum masuk di pintu, dia baca surah Al-Fatihah, pembuka. Sebelum mulai mengajar, anak-anak, mari kita berdoa bersama. Berapa kali tuh tahapan-tahapan berdoa. Ya, maka itu berkah. Guru-guru kita dulu nggak pakai laptop, Ibu Aminah nggak pakai laptop, tapi menggores di batin. Ya. Nah inilah saya ingin mengingatkan kepada para guru bahwa kesuksesan para guru tidak diukur dapat penghargaan seperti tadi. Tidak juga diukur berhasilnya kita menunaikan paket yang kita ajarkan. Tapi seorang guru ukurannya adalah seberapa besar kita mampu mentransformasikan kearifan itu kepada anak-anak didik kita. Nah inilah tugas seorang guru, apalagi guru madrasah. Ya, saya sering membahasa populerkan apa perbedaan sekolah dengan madrasah. Kok kenapa di sana pakai sekolah, kalau di sini madrasah? Kalau sekolah tempat untuk mencari ilmunya guru, tapi kalau madrasah tempat untuk mencari ilmunya Tuhan. Cara memperoleh ilmunya guru, hafal, ya buka laptop, dibantu oleh Google dan seterusnya. Udah Pak, sudah selesai. Cum laude. Tapi kadang-kadang makin pintar makin kurang ajar. Ya, ini autokritik kita sebagai seorang guru. Tapi kalau di madrasah, tempat untuk mendapatkan ilmunya Tuhan, tentu epistemologinya beda. Kalau di sana belajar, tapi kalau di sini adalah betul-betul melakukan proses kontemplasi. Ya, maka itu seorang guru madrasah harus tampil beda dengan guru sekolah. Di sekolah bagaimana memintarkan anak, tapi kalau di madrasah bagaimana menjadikan anak itu menjadi lebih arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Apa bedanya? Orang pintar itu suka mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang. Tapi kalau orang arif suka menyembunyikan kepintarannya di depan orang. Ya. Jadi orang arif itu ya salah satu cirinya orang arif ialah tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan murid, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan pemerintah, tidak pernah berdemo dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena ada proses lillahi ta'ala yang di dalam dirinya itu sendiri. Nah inilah sedikit saya ingin
memberikan pengertian baru apa yang dimaksud dengan sekolah, apa yang dimaksud madrasah, apa yang dimaksud guru. Ya, jadi guru itu lawannya adalah murid, ya kan? Murid itu bukan anak sekolahan. Murid dalam bahasa Arab itu bahasa tasawuf, itu tingkat tinggi. Ya, arada yuridu, orang yang bersungguh-sungguh. Ya, orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah itu murid. Jadi murid itu bukan mencari ilmunya guru, menemukan ilmu Tuhan melalui guru. Maka itu representase Tuhan, representase Nabi adalah guru itu sendiri. Maka itu al-mursyid amam al-murid kan nabi amam as-sahabah. Ya kan? Guru di depan para muridnya bagaikan Nabi di depan para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu guru di sini adalah warathatul anbiya. Alul ulama warathatul anbiya. Kalianlah semuanya para guru adalah ahli waris spiritualnya Nabi. Berat itu predikat ustadz itu, guru itu. Karena itu mari kita mencoba mengevaluasi, mengeritik diri sendiri. Apakah kami sudah betul-betul sebagai guru? Ya. Coba lihat di dalam Ihya Ulumuddin. Syurutul murid, ya. Wa syurutus syekh. Ada 6 syurutul murid, tapi ada 12 syurutus syekh. Syurutul muallim. Jadi syarat menjadi murid berat itu. Tapi lebih berat lagi syaratnya menjadi guru. Ya, 12 persyaratan untuk menjadi guru dan 6 syaratnya untuk menjadi murid. Berarti 2 kali lipat harus kita temukan diri kita lebih daripada murid itu sendiri. Nah, ini kalau kita mau menirukan guru di masa lampau. Maka itu guru di masa lampau, teman-teman, tidak pakai laptop, tidak pakai alat peraga canggih, tapi melahirkan seperti Ibnu Rushd 1200 tahun yang lampau. Di pagi hari dia dokter spesialis, ahli bedah, Kitabut Tib 20 jilid. Di siang hari dia seorang filosof, menulis syarah Plato dan Aristoteles, menulis satu buku yang mengkritik gurunya, ya, Tahafutul Falasifah, kerancuan para pengkritik filsafat, mengkritik bukunya Imam Al-Ghazali, Tahafutul Falasifah. Dia menulis Tahafutul Tahafut. Tidak mungkin bisa mengkritik, mensyarah seorang Plato, rivalnya adalah Aristoteles, kalau dia nggak membaca buku itu. Di sore hari dia seorang qadhi, hakim agama. Dia menulis Bidayatul Mujtahid 2 jilid. Saya tidak pernah membaca perbandingan mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Syiah. Itulah 2 jilid Bidayatul Mujtahid. Tapi di malam hari, Kitabul Hikamnya itu, buku tasawuf, dalam sekali tasawufnya Ibnu Rushd. Lupa kalau dia itu seorang filosof. Lupa kita kalau dia itu seorang dokter. 4 disiplin ilmu yang dia kuasai tanpa laptop. Siapa gurunya? Guru mereka itu adalah impersonal teachers. Alangkah miskinnya seorang murid, dan bukanlah murid yang sejati kalau gurunya hanya orang. Ada yang disebut dengan impersonal teachers. Coba kita lihat Al-Quran tuh. Ini kok jadinya ceramah ini? Butuh sambutan atau saya lanjutkan? Sambutan ya. Kalau gitu kita nggak usah lanjutkan yang tadi itu. Jadi kita lihat ulama-ulama dulu yang melahirkan Jabir bin Hayyan, the father of chemistry, nggak pakai laboratorium. Bapaknya ilmu kimia, the father of chemistry, tapi tidak punya laboratorium.
Laboratoriumnya apa? Lihat biografinya dalam menulis kimia itu, kan buku pertamanya alkimia, buku keduanya adalah kimia. Laboratoriumnya adalah sajadah di tengah malam. Jadi divine knowledge. Apa itu divine knowledge? Ya, ilmu laduni lah bahasa kitanya sekarang ini. Sama juga Al-Khawarizmi, the father of the math, bapaknya matematik, bapaknya aljabar. 1000 tahun lebih yang lampau. Dari mana mereka dapat ilmu? Dari impersonal teachers. Ya. Jadi kalau orang rajin salat, turun naik ke langit, akhirnya bersahabat dengan para penghuni alam mithal, kata Ibnu Arabi, atau penghuni alam khayal, kata Al-Ghazali. Alam-alam atas itu punya penghuni, teman-teman. Apa malaikat atau jin, Allahu a'lam. Dan dialah nanti turun menjadi guru, menjelma menjadi baju putih, datang mendiktekan, mengajarkan. Orang dekat dengan Tuhan kok. Jadi rahasia langit bisa dia baca. Belum kejadian sudah tahu. Nah, inilah seorang guru madrasah. Jangan hanya menemukan deduksi-deduksi akal seperti di barat. Ada 6 sumber ilmu pengetahuan seorang guru madrasah, dan sumber pengetahuan sekolah itu hanya 1, deduksi akal. Seorang guru madrasah, dia harus mampu menjadikan sumber apa yang disebut dengan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seorang guru madrasah itu juga harus mampu menggunakan sumber kecerdasan apa yang disebut dengan waqi'iyah. Ya. Seorang guru madrasah itu juga harus menggunakan intuition, ya, dzauq. Nah, dan juga seorang guru madrasah harus mampu juga menggunakan sumber kecerdasan yang disebut dengan mimpi. Kok mimpi? Ini salah satu kesombongan intelektual masyarakat modern, meminggirkan mimpi. Guru madrasah harus percaya kepada mimpi. Mimpi itu adalah sarana divine knowledge. Mimpi itu ada 5 macam dalam Quran. Ada al-hilmun, mimpi bahasa, itulah kayak itu. Ya batagul hilm. Ada mimpi yang disebut manamat. Kalau mengingkari mimpi, gugur wajibnya kurban. Dalilnya kurban itu adalah mimpi. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ini arafil manami anni azbaka fandur madza tara. Qala ya if'altu marusatujudi insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakanlah mimpimu. Kok kenapa? Nabi Ismail rela digorok karena redaksi yang digunakan ini arafil manami. Kalau ini arafil hilmi jangan dulu ayah, itu bunga-bunga tidur. Beda artinya manamat dengan al-hilm. Ada lagi ru'yah, antar tidur dan tidak tidur. Dalam ilmu neurologi itu kita berada pada suasana theta. Ya. Kalau beta itu sekitar 24 per second. Ya, kalau alfa itu sekitar 12 per second. Theta itu 7 per second, 7 detik. Nah, disitulah muncul ilham sebetulnya. Itulah manamat. Ya. Ini arafil manami, ini ra'aitu hada asyara kaukaban asy-syamsa wal qamara la sajidin. Ra'aituhum sajidin. Qala, kata Nabi Yakub terhadap anaknya Nabi Yusuf, la taqsis ru'ya, ru'ya di situ. Ada lagi jenis mimpi waqiat sebelum kejadian besok, ada early warning dari malam hari, itu waqiat. Dan mimpi yang kelima disebut mukasyafah. Transparan dari Nabi. Transparan dari, dia bisa melihat. Coba, ini seorang guru lah. Jadi alangkah miskinnya seorang guru kalau sumber pengetahuannya hanya diperoleh dari deduksi akal. Seorang guru madrasah seharusnya memiliki ada 6 sumber ilmu tadi. Pak Dirjen Pendis nih, PR kita. Apa bedanya kita dengan guru?
dengan guru madrasah. Guru madrasah itu harus tampil beda dengan guru-guru yang lain. Nah, kita kehilangan. Hilang ilmu laduni itu. Ayat 60 sampai 82 surah Al-Kahfi itu dasarnya ilmu laduni. Nah, kalau ini dihilangkan, ya kita bukan guru madrasah. Guru madrasah itu betul-betul ya seperti tadi, sumber pengetahuannya, epistemologinya, ontologi keilmuannya juga beda. Bahkan aksiologinya juga harus beda. Nah, inilah PR kita ke depan. Inilah teman-teman sekedar refreshing bahwa kita nggak ada apa-apanya. Di atas langit masih banyak langit kan. Di dalam kulit bawang masih banyak kulit. Don't stop in yourself today. Jadi kita jangan berhenti pada diri kita sekarang ini. Kita harus mencari dan terus mencari. Ya, inilah berkah. Coba 27 ilmuwan tersohor tahun 700 sampai tahun 1200, ya. Itu ilmunya apa itu? Itu ilmu laduni yang digunakan. The father of hospitality itu Ar-Razi dan seterusnya. Siapa yang memberikan inspirasi itu? Gurunya adalah Tuhan. Itu guru madrasah semua itu. Nah, sekarang guru madrasah kita seperti apa? Bapak Ibu